Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalb. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan serta kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menunaikan ibadah puasa di siang harinya, kemudian disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lail, baca Quran, sedekah. Mudah-mudahan ibadah saum yang sudah kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di hari-hari berikutnya kita pun bisa meningkatkan lagi kualitas ibadah kita, baik itu puasanya sendiri ataupun ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang selalu kita panjatkan kepada Allah, yaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kultum pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra. Ayat ini sangat populer, mungkin pada hafal. Tidak ada salahnya kita mengulang kembali, memurojaah kembali tentang ayat ini. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Al-Isra ayat 82. Pada kesempatan ini saya akan menggarisbawahi bahwa Quran itu adalah sebagai syifa. Syifa itu adalah penawar atau obat. Nah, ayat ini berkenaan sifat syifa ini, obat ini
ada dua pendapat. Para ulama menafsirkan tentang syifa ini. Pertama, syifa dalam arti sebagai obat hati. Yang kedua, syifa juga bisa termasuk obat jasmani, bisa menyembuhkan puyeng, bisa menyembuhkan gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqit, yang dimaksud syifa dalam ayat ini, ma huwa syifa yasmalu qawnahu syifa'an lil qalbi min amradih kasyaqi wal nifaqi wa ghairi dzalik, wa qawnahu syifa'an li ajsami idza ruqiya 'alaiha bih, kama tadullu law qissatul ladzi raqar rajula raqar rujal ladzi bil fatihati. Imam As-Sinqit menyebutkan bahwa syifa itu pertama untuk penyakit hati seperti syak, ragu-ragu adanya Allah, ragu-ragu adanya pahala ganjaran, adanya akhirat dan lain sebagainya, munafik. Yang kedua, syifa juga bisa dikatakan untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Kalau kita telah teliti bahwa syifa itu pasangannya dengan marad. Marad itu penyakit hati. Kalau penyakit jasmani dalam bahasa Arab itu disebut likulli da'in dawaun. Jadi dawa itu penyakit jasmani. Maka kalau penyakit hati itu obatnya adalah Al-Quran. Berdasarkan penelitian para ahli bahwa penyakit jasmani itu pun berawal dari penyakit hati. Maka Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ida sholahat sholaha jasadu kulluh, wa ida fasadat fasada jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, sekepal darah. Apabila darah itu benar, sehat, maka anggota tubuh yang lain pun akan sehat. Apa sebaliknya, apabila darah itu sakit, fasadat, rusak, maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut rusak. Ketahuilah ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati. Jadi hati itu sumber. Kalau hatinya sehat, maka yang lain pun akan sehat. Kalau hatinya rusak, maka yang lain pun akan rusak. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, jagalah hati, tenangkanlah hati dengan membaca Al-Quran. Jadi penyakit jasmani berawal dari hati, dari pikiran. Contoh lambung. Penyakit lambung berawal dari pikiran, stres. Maka jagalah hati yang sangat mahal itu. Hadirin rahimakumullah, maka bakal ada penelitian. Ada yang meneliti tentang Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir itu bisa baca sholawat, bisa baca Quran, bisa baca tasbih dan lain sebagainya. Sholat termasuk zikir, hati akan menjadi tenang. Maka ayat ini diteliti, ada salah satu syarat yang hanya bisa tenang dengan zikir.
Kalau saraf itu tenang, tentram, maka anggota tubuh lain pun akan tentram. Sebaliknya, kalau saraf itu diperdengarkan dengan hal-hal yang tidak berkenan seperti bang beng brong, itu hati bukan menjadi tenang, malah menjadi, bukan hati, saraf itu tidak menjadi tenang, malah menjadi gundah gulana. Ini berdasarkan para penelitian tentang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua, berkenaan dengan Al-Quran. Ini hanya dengar saja. Ada yang meneliti tentang wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diam, perhatikan, dengarkan. La'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini diteliti oleh ahli kesehatan dari Amerika. Ahli kesehatan dokter muslim dari Amerika. Dia meneliti 10 orang. 10 orang itu dia tidak paham bahasa Arab, tidak mengerti. Dia hanya mendengar saja, mendengar saja. Maka apa efek dari mendengar Al-Quran itu? Maka bentuk la'allakum turhamun itu, pertama badannya menjadi sehat, tingkat kecerdasannya semakin meningkat akibat dari mendengarkan, memperhatikan ayat Al-Quran. Jadi la'allakum turhamun, bentuk rahmat Allah itu, dia menjadi sehat, dia menjadi tenang, dia menjadi meningkat kecerdasannya. Itu kemukjizatan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, maka yakin bahwa Al-Quran itu menjadi obat. Yang kedua, obat itu bisa menjadikan obat jasmani, seperti halnya yang disampaikan oleh Sa'ad Al-Khudri ketika dia jalan-jalan dengan rombongan ke satu kampung. Di kampung itu dia minta dijamu, tapi tidak dijamu. Dari salah seorang tokoh kampung itu bertanya kepada Sa'ad Al-Khudri dan rombongan, hal fikum raqin fa inna sayyidal hayyi ladhigun aw musabun. Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Karena pemimpin saya itu disengat kalajengking sehingga dia demam berhari-hari. Maka Said Al-Khudri menjawab, na'am fa'atahu faraqau bi fatihatil kitab babaro'ah. Maka dia ya ada yang bisa mengobati. Akhirnya didatangi si raja itu, dibacakan Fatihah. Dengan izin Allah, yakin kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, maka si raja itu sembuh. Maka dihadiahi seekor kambing, namun ditolak. Nah, cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasul, ambillah kambing itu, potonglah, bagikan untukku sebagian dan untuk kalian. Ini menandakan bahwa Al-Quran pun bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Kalau hadirin rahimakumullah, sesak napas, dada sempit, maka bacakan Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Setelah dibacakan tapi sesak terus, itu dipertanyakan keyakinannya terhadap Al-Quran. Kemudian ada yang panas, dibacakan Fatihah tapi tetap masih panas. Bukan salah Al-Quran, bukan salah Al-Insyirah, tetapi keyakinan kita terhadap Al-Quran belum
yakin yang sebenar-benarnya. Jangan kalah sama dukun. Dukun yakin dengan mantranya bisa mencelakai orang lain. Dukun membacakan mantranya dari jarak jauh, misalkan dari Cirebon, badai nyantet orang berkata bisa, hanya membaca mantra. Karena dukun itu yakin, maka orang yang dicelakakan itu celaka oleh dukun tersebut. Masa kita sebagai orang yang beriman terhadap Al-Quran tidak yakin? Maka dari itu kewajiban kita selaku umat Islam pahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna. Tidaklah satu kaum kumpul dalam satu rumah di rumah Allah, yatluna kitaballah, yatluna kitabahu wa yatadarasunahu. Dibacakan ayat-ayat Allah kemudian mentadaburinya. Illa ghasyat illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fima indah. Satu, akan diturunkan rahmat. Illa nazalat alaihimus sakinah, hati menjadi tenang. Yang kedua, wa ghasyatumur rahmah, Allah akan mencurahkan rahmat. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Yang keempat adalah akan dibanggakan di hadapan para malaikat. Itu, maka dari itu sekarang bulan Ramadan kesempatan yang sangat baik untuk mengaktualisasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari. Pertama, cara bacanya yang benar. Yang kedua, pahami isinya. Jangan sampai kata orang Sunda mah monyet ngagugulung kalapa. Ayat dibaca tiap hari tapi isinya nggak tahu. Maka kita upayakan, usahakan, ikhtiari agar kita setelah baca pahami isinya. Karena kalau yatslu itu tidak cukup baca. Setelah baca, arti yatslu yang sebenarnya itu diikuti. Setelah dibaca, diikuti, dipahami, diamalkan, baru itu yatslu. Setelah kita paham, yakin terhadap Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syifa. Gitu. Misalkan kalau kita baca dosis obat, ada komposisinya kan obat ini. Sekian, sekian, sekian. Oh, ini obat untuk anu. Quran pun sama. Dipahami maknanya, ditelaah, diamalkan. Oh, ini obat untuk anu, obat untuk pusing, ini obat untuk lambung, ini akibat dari kita memahami arti dari Al-Quran. Dan yang terakhir, kalau kita berobat ke dokter, itu pertama harus bayar. Yang kedua, obatnya kan ada masa kadaluarsa. Yang ketiga, belum tentu sembuh, karena yang menyembuhkan hanyalah Allah. Berobat kemanapun, berobat dengan Al-Quran, berobat ke dokter, tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kelebihan berobat dengan Al-Quran, Al-Quran bisa kapan saja. Yang kedua, gratis. Yang ketiga, Al-Quran tidak ada masa kadaluarsanya. Kalau Al-Quran sembuh tidak sembuh, tetap mendapat pahala. Misalkan puyeng, pusing, baca ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Tapi tetap pusing.
Nah, tetap membaca Al-Qur'annya mendapat pahala. Itu kelebihan berobat dengan Al-Qur'an. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an tidak hanya kita baca, maka jadikan obat itu sebagai sebagai obat. Bahkan Nabi selalu berpesan, berobatlah pertama dengan madu, yang kedua dengan Al-Quran. Madu dengan Al-Quran. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.